Halo Mobil Mania, selamat datang di mobilman.id. Bersama gue Alia, kali ini gue bakal membahas mobil E36323i. Mau lihat seperti apa? Let's check it out. Bagi Anda yang membutuhkan jasa inspeksi mobil bekas, Mobilman ID menawarkan inspeksi mobil profesional 175 titik dengan laporan video lengkap. Kebetulan bulan ini ada promo diskon 50% mulai dari Rp150.000 per mobil. Sebelum kita bahas mobilnya, gue mau bahas dari histori mobil E36 dulu ini nih. Jadi mobil E36 ini adalah generasi kedua seri 3 dari BMW. Yang pertama itu ada E30, yang kedua ini sekarang gue bahas E36, dan yang selanjutnya itu adalah E46. Ya, secara tampilan menurut gue ini nggak terlalu jadul ya, masih jadulan itu E30 yang sebelumnya. Tapi walaupun jadul tetap klasik lah ya. Terus kalau misalkan dari E36 ini dia dari tampilan itu kan masih agak-agak kotak, tapi dia ada lekukan-lekukan yang nggak begitu tua banget lah. Ciri khas tahun mobil 90-an. Walaupun mobil E36 ini mobil tua, tapi popularitas dari mobil ini sangat diminati sama kalangan-kalangan anak muda zaman sekarang nih ya, terutama di kota-kota besar. Sedikit info untuk BMW E36 ini pertama kali diproduksi pada tahun 1991 dan berakhir produksi pada tahun 1999. Ya, yang pertama bakal gue bahas itu dari segi eksteriornya dulu ya. Dari sekarang kita mulai dari depannya dulu deh. Ya, kita bahas dari depannya dulu. Kalau gue lihat mobil dari bagian depannya ini dia masih bawaan pabrik ya, belum ada dimacem-macemin, masih bawaan pabrik. Paling yang beda itu dari grillnya ya, dia warna hitam. Kalau dari sisi lampunya ini dia masih pakai halogen biasa. Dari segi kacanya ini di kaca ya, bukan plastik. Nah, kalau misalkan lampu sennya dia plastik. Kacanya ini 3 lapis ya, di dalam juga ada kaca, di proyektornya kaca, terus ada kaca lagi tengahnya, terus ini juga dilapisin kaca lagi. Jadi dia ada 3 lapis. Jadi untuk segi penerangannya ini kalau mobil E36 ini agak kurang dibanding mobil-mobil yang modern karena dia kacanya berlapis-lapis. Terus juga di dalam ini dia ada 2 lampu. Yang pertama itu ini lampu jauh, yang sebelah sini dia lampu utamanya nih. Ada yang menarik dari lampunya ini, jadi supir bisa mengatur naik turun lampunya itu dari kendali supir itu sendiri. Ya, sekarang kita bahas dari bagian sampingnya nih. Untuk mobil E36 ini sendiri dia memiliki panjang 4,3, terus juga dia punya lebar 1,7 dan tingginya itu dia 1,3 meter. Ya, untuk velgnya ini sendiri dia udah diganti ya, udah nggak orisinal lagi dengan velg 17. Itu nggak perlu kita bahas lah ya. Ya, kita lanjut ke bagian belakang. Untuk bagian belakang ini sendiri dia udah ada emblem 323i ya. Untuk bagian di sini dia lip spoilernya udah ditambahin ya sama pemiliknya. Kalau aslinya dia nggak ada kayak gini ya. Untuk lampu belakang ini sendiri dia masih orisinil ya, masih, terus dalam bohlamnya juga dia masih standar, belum ada ganti-ganti karena ciri khas tahun 90 ya. Belum ada teknologi yang terbaru. Ya, untuk bumpernya ini sendiri dia masih bawaan pabrik ya, yang membedakan itu dia ada di knalpotnya ya pemiliknya udah diganti knalpot racing. Sekarang kita bahas dari segi interiornya ini dulu ya. Kalau menurut gue dari segi tampilan interiornya ini dia masih jadul ya menurut gue. Nah, yang uniknya dari mobil E36 ini sendiri dia dari fitur-fiturnya ini, dari segi AC, terus fitur-fiturnya ini dia menghadap ke supirnya, jadi driver oriented. Dan menurut gue keunikan lain dari mobil E36 ini sendiri dari segi setirnya nih ya. Setirnya ini dia agak menghadap ke kiri ya setirnya, bukan ke driver lurus ke tengah-tengah, tapi dia agak ke kiri. Gue juga nggak paham kenapa, mungkin dari teman-teman kalau ada yang paham kenapa bisa agak ke kiri bisa komen di kolom komentar. Dari segi material dashboard ini pada zaman dulunya itu dia soft touch ya, terus juga dia rada empuk, tapi karena mungkin udah terlalu lama jadi dia udah mengeras. Untuk AC-nya ini sendiri dia udah dual zone, terus juga udah digital. Kalau untuk zaman dulu itu sendiri AC digital kayak gini udah canggih banget sih zaman dulu. Untuk di bawah AC ini sendiri dia udah ada OBC, onboard computer. Jadi fungsi OBC ini sendiri kalau misalkan ada problem-problem dari mobilnya ini, dia udah nge-warning nih kalau misalkan ada lampu mati gitu kan, terus ada apa, dia udah ada warningnya.
Cuma untuk OBC ini sendiri nggak semua mobil E36 ada. Yang ada cuma ada di 323 aja. Untuk E36 ini sendiri yang sekarang gue bahas itu dia transmisinya matic ya. Untuk yang E36 itu dia ada dua, ada matic sama manual. Tapi yang sekarang gue bahas ini yang matic. Untuk transmisi maticnya ini dia masih jadul banget ya, bisa dilihat masih ada angka-angkanya ini. Kalau misalkan untuk yang model sekarang itu paling dia cuma ada PRND aja. Lalu di sebelah sini dia ada pengaturan untuk power window-nya, sebelah supir, di belakang, di bagian penumpang juga udah ada di sini. Ada lampu hazard di sini. Kalau untuk kalau untuk perokok nih bisa nyalain di sini nih. Untuk dashboardnya dia udah ada 2 AC di penumpang, terus juga di glove box-nya dia lumayan besar ya, tapi dia nggak soft opening sekarang. Tapi zaman dulu dia masih soft opening kok. Untuk pengaturan setirnya ini sendiri cuma bisa naik turun, tapi dia belum bisa maju mundur. Oke, untuk bagian atasnya ini di driver ada cermin. Terus di bagian penumpang juga dia ada cermin. Kalau misalkan mesinnya nyala, lampunya itu nyala ya. Oke, untuk spionnya ini sendiri dia udah auto dimming ya. Jadi kalau misalkan ada lampu ditembak dari belakang, pengemudi nggak silau. Untuk joknya ini sendiri dia udah banyak pengaturannya ya, dia bisa maju mundur, bisa naik turun juga. Terus juga di sini udah ada leg supportnya juga, bisa dimaju mundurin sesuai keinginan driver. Untuk angle-nya ini sendiri di depan juga udah bisa diatur kalau kalian mau agak turun atau agak naik. Dan untuk headrest-nya ini sendiri juga udah bisa diatur ya, mau tinggi atau rendahnya headrest. Untuk airbag-nya ini sendiri di mobil ini cuma ada di bagian supir aja, untuk di penumpang belum ada. Iya, sekarang kita bahas di bagian belakangnya. Kalau untuk bagian penumpang belakang ini sendiri menurut gue agak sempit ya. Kurang luas gitu loh, di bagian kakinya ini sangat tertahan karena jaraknya pendek. Terus juga di sini dia ada tirainya ya, tapi lagi dibuka tirainya. Bisa ditutup kalau mau. Terus di sini juga ada pengaturan power window-nya di bagian penumpang, di pengemudi pun juga bisa diatur. Ya, di sini juga ada armrest sebenarnya, cuma ini armrestnya agak keras jadi gue juga agak sulit membukanya, jadi kita skip aja. Kalau menurut gue duduk di bagian tengah itu agak gak nyaman banget sih kalau menurut gue ya, karena di tengah itu dia terlalu tegak, terus juga gak bisa santai, terlalu tegak. Terus juga kita juga kan gak bisa taruh, jadi kita harus ngelebarin kaki, naruh di kanan kiri posisinya. Ya, kalau menurut gue feeling berkendara pakai mobil E36 ini sendiri, menurut gue karena shock breakernya udah diganti jadi agak keras ya. Terus juga untuk feeling berkendaranya ini sendiri lumayan nyaman karena nggak begitu besar. Terus juga untuk di drivernya ini nggak begitu, karena bisa diatur ya, jadi nyaman banget. Kalau untuk remnya dia nggak bikin kaget lah, karena kan biasanya ada tuh yang rem yang tiba-tiba kalau kita injek, terus kita nggak biasa nih nginjek remnya, tiba-tiba dia remnya sangat mendadak gitu kan. Kalau ini enggak. Terus gasnya juga dia cukup responsif, AC-nya juga dia dingin. Mobil ini sih dingin ya, nggak tahu di mobil yang lain, E36 yang lain. Walaupun ini udah cukup tua, tapi menurut gue pemiliknya ini sangat merawat mobil ini. Tuh. Untuk sennya itu sendiri dia ada di sebelah kiri, karena mobil Eropa ya, jadi dia ada di sebelah kiri. Kalau menurut gue cewek bawa ini untuk sehari-hari itu keren sih ya, nyaman juga karena juga digunainnya juga easy. Kalau untuk dibawa di jalan-jalanan sempit sendiri menurut gue oke-oke aja sih ya, karena mobil ini sendiri juga walaupun sedan, tapi juga sedannya nggak besar-besar banget, sedan standar aja gitu, malah tergolong kecil, nggak kecil-kecil banget, tapi ya pas lah untuk diganggang, nggak terlalu problem. Coba gue agak ngebut sedikit nih ya. Tenaganya menurut gue masih oke banget.
Oke, sekian review dari gue tentang BMW 36323 ini. Untuk kalian lagi mencari mobil BMW second atau mobil-mobil lain, kalian bisa kunjungi website kita di www.mobilman.id atau kalian bisa download di App Store atau Play Store, ketik aja di Mobilman.